Coba bilang imajinasi. Saya mau nanya dulu karena kita di sini, saya sengaja pindah ke depan biar kita dekat ya saudara. Saya mau nanya dulu imajinasi apa sih, ada yang tahu nggak? Apa? Teri? Hah? Membayangkan. Amin, puji Tuhan. Apalagi? Hayalan, ya. Hayalan, nggak salah. Saudara, coba saudara tangan saudara begini. Ya, boleh pejam mata, boleh enggak apa-apa, terserah. Tapi saya minta saudara bayangkan, di sini ada jeruk nipis, sudah dibelah, jeruk nipis bayangkan. Pak, nggak ada jeruk nipisnya, ya namanya juga dibayangkan, ya. Saudara coba bayangkan ada jeruk nipis, ya kalau saudara susah pejam mata nggak apa-apa. Jeruk nipis kalau dibelah gitu kan airnya netes-netes gitu ya, lalu coba dekatkan ke hidung coba. Baunya kecium ya, ya, baunya kecium. Lalu kalau misalnya dijilat dikit, asam, ya buka. Saya tadi lihat ibu yang jadi singer tadi langsung, asam gitu. Saya mau nanya jeruk nipisnya ada apa enggak? Enggak ada. Tapi kenapa kita bisa ngerasakan? Seperti ada baunya beneran gitu. Jadi bedakan saudara, kalau saya pernah ngomong waktu itu kalau AC, kita tahu ada AC di sini dingin. Nah itu nyata, itu bukan imajinasi, karena memang ada AC-nya. Jadi udara dingin kita bisa rasakan. Ya, ditangkap panca indera. Panca indera itu tuh ya penglihatan, pendengaran, ya peraba, rasa, pengecap, itu tuh bisa dirasakan langsung. Itu bukan imajinasi. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, yang dimana kita tadi betul membayangkan, menghayalkan. Nah, imajinasi sukanya sering disampaikan, kita agak di gereja kita agak kurang diekspos, kurang berani ngomong tentang imajinasi. Karena takutnya imajinasi kalau dengar kata hayalan kayaknya mimpi gitu ya. Kayaknya kita ngomong yang nyata-nyata aja dah. Padahal saya mau nanya sama saudara. Ada orang bijak pernah ngomong gini, segala sesuatu diciptakan 2 kali. Maksudnya apa? Yang Anda inginkan pasti diciptakan 2 kali. Saya nanya, saudara kalau gedung ini, Hotel Amaris ini, apa langsung ada tadi ya? Bentuknya apa tadi ya? Tanah. Lalu apa langsung dibangun tahu-tahu jadi gedung? Diapain dulu sama desainernya? Dibikin, desain, bentuknya apa? Gambar. Nah yang gambar itu menuangkan hasil yang ada di imajinasi, dituangkan. Gedungnya sudah ada belum? Belum, itu ciptaan pertama. Katakan kepada saya ciptaan pertama. Ciptaan pertama itu imajinasi. Ketika dikerjakan, dibangun, jadi, lalu kita bisa berdiri sekarang di gedungnya. Dan kita lihat, faktanya memang kebangun. Ini ciptaan realitas. Coba bilang realitas. Jadi segala sesuatu yang kita harapkan itu tuh diciptakan 2 kali, saudara. Amin. Kenapa orang waktu sekolah ketika menghadapi ujian dia belajar? Dan waktu dia belajar, dia pasti belajar segala sesuatu yang sudah diimajinasikan, kayaknya ini keluar. Betul? Udah keluar belum? Belum. Sudah baca soalnya belum? Belum. Cuma membayangkan kalau ini keluar jawabannya apa? Betul nggak? Makanya kita belajar. Nah, Tuhan itu memberikan imajinasi. Itu nggak dosa. Imajinasi itu anugerah, nanti kita bahas. Imajinasi sesuatu di mana kita bisa membayangkan yang tidak nyata. Nanti kita masuk ke situ, tapi saya mau membahas satu peristiwa yang saudara sudah tahu. Ini seringkali dibahas. Ya, ada satu kejadian. Saudara ingat pada saat Musa ingin masuk ke tanah perjanjian lalu kemudian mengirim 12 pengintai. Saudara ingat kejadian itu? Tahu kan ya, hafal, pasti diulang-ulang. 12 pengintai. 12 pengintai itu tuh ada 2 yang ketika pulang yakin kita bisa merebut. Siapa namanya? Yosua dan Kaleb. 10-nya? Nah, kita mau baca apa yang disampaikan oleh yang 10 itu, ya. Baik. Coba kita lihat di Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Di sini ada ayatnya, bisa dikeluarkan ya, kebaca ya. Kalau enggak saudara bisa buka Alkitab saudara. Saya sudah bantu dengan ditebelin dan dimiringin dan dikuningin ya. Ini kata-katanya. Ya, ini kata-katanya. Ya, baik. Bilangan 13 ayat 25 sampai 38. Saya baca
buat saudara ya. Saudara boleh ikut baca bersama saya. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi ketika mereka ngintai, mereka comot, ambil contohnya sebagai bukti, lalu mereka bawa. Lalu kemudian gini, mereka menceritakan kepadanya. Nah, saudara perhatikan. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Selanjutnya, ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Nah, 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, Musa mau masuk ke tanah perjanjian yang disebut Kanaan. Berlimpah susu dan madu. Faktanya, makmur enggak? Bagus. Tapi ada orang-orang, macam-macam. Orang-orang raksasa, penjaga dan lain sebagainya. Apa yang terjadi ketika mereka pulang? Dari 12, 10 ngelihat itu tidak mungkin kita bisa masuk. 2 bilang kita bisa. Pertanyaan saya, mereka bawa bukti hasil dari tanah itu. Mereka lihat objek yang sama. Saudara bisa paham maksud saya? Mereka lihat hasil yang sama, objek yang sama, mereka lihat sesuatu yang sama. Mata melihat sama, panca indera menangkap sama. Kaleb dan Yosua bukannya nggak lihat orang-orang raksasa, dia lihat juga. Mereka lihat hal yang sama, tetapi kenapa respon mereka berbeda? Kenapa respon mereka berbeda? Saudara, banyak kita melihat masalah, saya berempati dengan mereka yang mengalami karena kondisi ekonomi lagi kurang baik beberapa waktu ini, harus berhenti bisnis atau di PHK, saya berempati. Oke? Itu masalah. Istri saya 2 tahun yang lalu kena sakit berat, itu masalah. Tetapi bagaimana kita memandang masalah ini? Ada orang yang bangkit, melihat itu tantangan untuk naik kelas. Karena Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sakit penyakit bukan dari Tuhan, masalah bukan dari Tuhan, bisa jadi karena kebodohan kita sendiri. Tetapi Tuhan bisa mendatangkan masalah itu untuk mengajar kita dan menjadikan itu baik. Amin. Dan saya yakin ketika Musa disuruh masuk ke tanah Kanaan untuk membebaskan bangsa Israel, ada satu rancangan yang besar di sana. Tuhan tidak pernah janji langit akan selalu biru, tetapi Dia berjanji akan menyertai dengan segala akses sumber daya yang diberikan. Tetapi pilihan tetap kembali kepada orang-orang yang diberikan tugas ini. Amin. Setiap kita sudah dipilih oleh kasih karunia Tuhan. Terlalu banyak hal yang sudah Tuhan lakukan. Kalau kita bisa berdiri dan kita bisa menghidupi, kenapa kita mesti doa di pagi hari? Karena itu anugerah Tuhan, kita diberi hari yang baru, kesehatan. Kita bisa melewati segala sesuatu dengan bisa diberikan kepercayaan untuk berkarya satu hari lagi, itu anugerah.
Tetapi ada orang yang bangun pagi dengan sesuatu kegundah-gulanaan yang tanpa ada kepastian apakah bagaimana hidup begitu menderitanya dan bagaimana hidup begitu peliknya dan bagaimana dia bisa melewati hari itu. Nah, apakah Tuhan salah menetapkan kita, memilih kita, atau memberi kehidupan kepada kita? Saya percaya Tuhan tidak pernah salah, karena kita berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan mati buat kita. Kalau kita balik ke situ ya, kita sangat berharga bagi Tuhan. Nah, bagaimana dengan masalah-masalah yang ada? Pasti Tuhan ingin kita mengerti bahwa semua pasti mendatangkan kebaikan. Yang ngerti katakan amin. Saudara, nah saya mau sedikit konsep, ini saya mohon izin sedikit untuk mengambil satu model, saudara. Saya mau jelaskan dulu di sini supaya kita bisa paham. Saudara katakan stimulus. Stimulus itu tuh bahasa umumnya itu rangsangan, sesuatu yang men-trigger, memantik, memicu. Saudara kalau lapar, pernah ke mall ya, atau ke food court. Food court apa sih? Tempat makan. Kenapa kita ke situ? Karena terstimulus lapar. Nah ya, itu stimulus, peristiwa, kejadian. Lapar, pengen apa? Cari makan. Lalu kita melangkahkan kaki lah ke food court. Kalau food court sekarang umum lah ya. Kalau food court itu berbagai macam jenis, termasuk juga lapak-lapak di mana dekat-dekat kantor ya. Kalau di Muardi apa sih mestinya banyak ini ya, banyak tempat makan. Nah tapi pertanyaan saya, pernah nggak Anda ngalamin kebingungan? Keliling sekali, keliling 2 kali, lalu Anda bingung mau beli yang mana? Betul? Lihat ini, oke. Cuma kan hati masih ragu kan? Betul? Masih ragu. Beli ini, lihat dulu kita langkah lagi lanjut, maju ketika lihat, ini kayaknya enak. Mulai bingung, ada 2. Lalu kemudian maju lagi. Kemudian maju lagi, pilihan makin banyak, lalu setelah selesai, yang mana ya? Betul nggak? Nah, itu stimulus. Nah, respon adalah tindakan kita untuk membeli. Ini saya kasih contoh. Jadi setiap orang merespon itu karena ada stimulus. Aduh, saya belum kenal sama yang adik ini. Ini adiknya Ferdian ini. Siapa namanya? Brian. Oke, Anda lihat. Saya salam gini, ini stimulus. Lalu Brian ngapain? Itu saudara paham maksudnya? Ya. Siapa namanya? Ini apa? Bagi Brian ya, bagi Brian. Ini apa? Stimulus. Lalu responnya Brian apa? Dia jawab, Brian. Saudara sampai ini paham? Setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti sebuah respon dari sebuah stimulus. Saudara kenapa datang minggu ibadah ke sini? Ada stimulusnya. Apa? Nggak enak, nanti ditegur kalau nggak datang. Bercanda, enggak. Di sini enggak. Semua sadar akan kebaikan Tuhan, ya. Stimulusnya mestinya kebaikan Tuhan. Kita datang, kita beribadah untuk apa? Menaikkan korban ucapan syukur. Nah saudara, ketika stimulus ada, rupanya nggak langsung ngerespon. Kalau tadi nggak perlu dipikirin, udah nggak usah dipikir, nggak usah pakai kebebasan memilih di tengah. Tapi kalau mau makan di food court, mikir kan, pilih. Nah waktu proses kita memilih, menentukan respon kita inilah, itu kita sebutnya kebebasan memilih. Apa? Kebebasan memilih. Kalau Anda di food court, Anda sadar sebetulnya bahwa Anda menentukan pilihan Anda mau beli makanan apa. Dan gak ada yang maksa, betul? Tapi coba bayangkan kalau kita ada di food court. Kira-kira apa yang terjadi di pergumulan di kepala kita? Di dalamnya ada bisikan suara hati. Kayaknya mau yang kuah-kuah. Betul? Betul ya? Kayaknya mau yang kuah-kuah. Lalu kemudian kesadaran diri, kalau kuah-kuah wajar, masih sehat. Tapi kayaknya mau yang lemak-lemak. Babi, samcan, oke? Itu kehendak bebas kita pengennya makan yang enak-enak. Samcan, jeroan, usus, apalagi kulit,
Wih. Nah, kalau bisa dari ujung kepala sampai ujung kakinya babi itu bisa kita makan. Tapi kesadaran diri ngomong, ingat umur udah gak muda. Betul ya? Lalu mulai ragu-ragu. Nah saudara, sebetulnya ketika itu berjalan, itu kan bergumul di dalam kepala kita. Tapi saudara ingat gak? Saudara pasti begini, kalau saya makan ini, kesadaran diri ngomong, suara hati bilang kehendak bebas silam berkecamuk, lalu Anda mau berimajinasikan. Kalau saya makan babi, kesadaran diri bilang, minggu lalu lu udah makan babi, minggu ini lu jangan makan babi lagi. Lalu Anda bayangkan, iya kalau gua makan babi, ada dua nih pergumulannya. Kalau imajinasi bilang, iya tapi kan lu ingat, kan lu kalau makan babi kan rasanya tuh lo tiada taranya. Itu gak bisa lagi loh, imajinasi main. Tapi imajinasi Anda juga ngingetin, iya tapi cek dokter terakhir kolesterol tinggi. Gua bayangin kalau gua nanti kena serangan, mohon maaf ya, nggak ada. Tapi kan ada kan kadang-kadang kan, oke, kalau misalnya kena serangan, misalnya ya minimal tepar lah berapa hari nggak bisa kerja dan lain sebagainya. Iya ya jangan ya. Anda sadar nggak bahwa saya tidak bilang yang lain, tapi imajinasi main di situ, betul nggak? Anda mengimajinasikan, lalu kemudian muncullah yang namanya pertimbangan. Bahasa di dalam Alkitab itu adalah pertimbangan. Lalu kemudian kalau Tuhan bekerja hikmat, maka Tuhan bekerja hikmat bekerja sama dengan 4 aspek ini. Jadi ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, itu tuh kita tuh dapat yes, ini sesuatu. Kenapa? Karena Dia bekerja lewat pikiran kita, lewat kebebasan kita untuk memilih. Sampai di sini saudara paham maksudnya bahwa imajinasi itu pegang peranan penting dalam kita menentukan respon. Setuju? Nah, balik ke kasus 12 pengintai. Saudara perhatikan 12 pengintai. 12 pengintai ketika dia lihat, imajinasinya main kan? Betul? Wah, kalau gua di sini kita kayak belalang. Lah belalang beda lah, belalang kecil diinjak juga mati. Betul? Lu orang, lu manusia dan lu ada kuasa Tuhan di situ. Nah, imajinasinya salah, responnya apa? Kita nggak bisa. Responnya berantakan. Tetapi Kaleb sama Yosua ketika dia lihat imajinasinya, wah kita akan berkuasa. Oh ada raksasa, Daud Goliat itu setelah itu ya Pak ya. Waktu zaman mereka belum ya, oke. Tapi ketika laut terbelah, betul? Ketika mereka berperang menang lawan Amalek dan lain sebagainya, masakan Tuhan sekarang nggak nolong. Yang satu imajinasikan itu, imajinasinya benar, responnya benar. Sampai sini saudara sepakat nggak? Bayangan kita salah, kita bisa lewati peluang dari Tuhan loh. Bayangan kita salah, kita bisa merespon berbeda loh. Pak Yankong ini paling contoh ya, Ko Yankong ya, maaf ya. Ko Yankong ini paling ciri yang kesan saya adalah orangnya antusias dan ramah. Ko Yankong kalau nyapa dari jauh suaranya udah kedengaran dan senyumnya kinclong. Ya, antusias. Nah entah gimana saya datang suatu saat, ini nggak kejadian misalnya ya, entah gimana Ko Yankong, oke, iya, kok nggak seantusias biasa, betul? Lalu kesannya kayaknya agak cuek gitu, padahal dia kenal sama saya. Imajinasi saya menentukan respon saya, betul? Contoh, ini coba berimajinasi kita ya. Oh, Ko Yankong kayaknya sombong nih. Kenapa? Kang Tau lagi banyak. Jadi saking sibuk ngurusin Kang Tau, lupa sama kita jemaat. Jadi kayaknya ya udah sekali dua kali ketemu begitu lagi langsung imajinasi tambah liar kan, betul? Kayaknya nggak ada kasih nih Ko Yankong. Kayaknya nggak ada kepedulian. Lama-lama apa ujung-ujungnya apa? Ketemu Ko Yankong. Ko Yankong, saya pamit ya. Saya nggak mau lagi ke sini. Atau nggak ngomong tahu-tahu hilang. Imajinasi salah, respon salah.
Padahal setelah dicek faktanya apa? Oh, kebetulan lupa jadwal tambal gigi, saking sibuknya lupa. Jadi lagi nahan sakit gigi, cekot-cekot ini. Jadi maksudnya boro-boro gua nahanin badan aja lah udah puyeng, apalagi nyapa lu gitu kan ya, betul ya? Saudara lihat, imajinasi salah, respon bisa salah. Tapi kalau saat itu saya bilang, oh tahu nih dia sakit gigi, tapi di tahun kemudian saya ketemu lagi, kok responnya begitu lagi. Imajinasi saya langsung apa? Oh sakit gigi. Saya malah empati, kasihan kan? Oh ya udah, ya. Saya malah nggak akan kepahitan. Saya malah akan berempati. Saudara, Tuhan kasih imajinasi kepada kita untuk sesuatu yang baik. Nanti katakan amin. Nah, nanti kita bahas. Sampai di sini ya saya mau ngomong tentang imajinasi. Nah, saudara, ini arti imajinasi dari KBBI. Jadi betul tadi hayalan, betul. Gini, imajinasi itu adalah kemampuan kita. Ini bahasa bebas ya, ini panjang. Jadi bahasa bebasnya gini, kemampuan kita membuat gambar yang tidak nyata. Tadi kita praktek bikin jeruk nipis, betul? Bayangkan, itu kita bikin gambar yang nggak nyata, nyatanya nggak ada, tetapi kita bisa bikin gambar itu. Nah, karena dia bikin gambar, kenapa itu kuat? Karena otak berpikirnya pakai gambar. Saya kasih contoh, saudara pejam mata. Saudara pikirkan ya, gajah, oke? Nah, buka mata. Saudara waktu saya suruh pikirkan gajah, yang muncul gambar gajah atau tulisan GAJAH? Gambar gajah. Manusia itu berpikir pakai gambar, jadi imajinasi itu langsung tergambar. Dia bukan kata-kata, tulisan verbal, bukan. Jadi manusia itu berpikir pakai gambar. Jadi kenapa imajinasi kuat? Karena memang manusia diciptakan untuk membuat gambar itu. Karena otak berpikir pakai gambar. Coba kalau Anda lihat, bayangkan Anda lagi diberkati, yang muncul itu tuh bukan duitnya, ya mungkin gambar duit ya, tetapi yang muncul itu adalah apa? Bisa jadi gambar Anda lagi fit, sehat, dan lain sebagainya. Jadi pasti gambar, bukan tulisan, bukan angka. Nah, oke, baik. Jadi ini, saya coba terjemahkan, imajinasi itu anugerah dari Tuhan, yang mengerti katakan amin. Manusia banyak sekali membuat ciptaan-ciptaan, karya-karya itu dari imajinasi. Handphone kita sekarang bisa begini, bayangkan handphone 20 tahun yang lalu, masih handphone biasa, batangan doang, buat telepon doang. Tahu-tahu berubah, ini kenapa? Karya imajinasi. Ya, penciptaan, bahkan dikatakan begini, karena Tuhan itu adalah sang pencipta, maka ada satu unsur, kenapa kita diciptakan segambar dan serupa Allah, yaitu apa? Kita bisa punya unsur mencipta, dan di situ yang paling kuat adalah imajinasi. Karena Tuhan menciptakan lewat firman. Tadinya nggak ada, jadi ada. Dari mana? Tuhan menggambarkan, firman itu jadi. Itu lihat di Kejadian, penciptaan. Jadi imajinasi itu karya Tuhan, dan itu kita adalah sesuatu yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Binatang nggak bisa imajinasi, manusia bisa. Ya. Kedua, karena itu anugerah dari Tuhan, itu digunakan untuk apa? Untuk kebaikan manusia. Nah, kalau Anda imajinasinya jelek, pikiran kotor dan lain sebagainya, itu untuk merusak, ya salah sendiri, kenapa begitu? Nah, tapi itu karena imajinasi bersifat liar. Gini saudara, imajinasi saudara, nanti kita belajar hari ini, itu liar, sadari. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka tabiat dosa itu muncul, dan itu juga ada di dalam imajinasi kita. Jadi ketika saudara tahu kata curiga? Curiga itu mengimajinasikan yang negatif atas hal yang belum pasti kejadian. Tapi jangan, berarti kita nggak boleh curiga. Jangan begitu juga. Maksudnya begini, karena curiga maka kita ada berjaga-jaga, betul ya? Betul? Jadi nggak ada yang salah dengan yang mewaspadai, itu nggak ada yang salah. Tetapi kalau berlebihan jadi merusak. Dan karena dia bersifat liar dan netral itu gini, imajinasi itu tuh tergantung Anda imajinasinya negatif, imajinasi jadi negatif gitu. Anda imajinasinya bagus, maka imajinasinya mendorong Anda. Sampai ini saudara ngikutin saya? Jadi jangan salahkan, Pak, saya selalu suka ngebayangin yang jorok-jorok, Pak.
yang jahat-jahat Pak. Kenapa begitu ya? Itu pilihan. Nanti kita lihat di dalam terang firman Tuhan seperti apa. Nah, kita imajinasi dibangun ada dua, bisa sadar, bisa nggak sadar. Saya tadi suruh Anda bayangkan jeruk, itu sadar, Anda bisa bikin itu, betul? Tapi yang sering kali banyaknya imajinasi terbangun karena tidak sadar, muncul aja. Kalau saya bilang begini, babi hong, ada orang yang air liurnya langsung ngumpul di mulutnya, enak, betul? Ada orang babi hong, enggak, betul? Khususnya kolesterol tinggi itu biasanya, ya. Artinya apa? Secara nggak sadar itu tuh kebentuk, karena kita punya pengalaman atas kejadian kita. Oke, sampai di sini saudara, amin. Nah, siap ya saudara ya. Saya beralih dulu, simpan dulu imajinasi. Manusia punya kecenderungan dua. Kenapa manusia merespon sesuatu itu ada kecenderungannya dua. Pertama, manusia biasanya bertindak melakukan sesuatu karena didorong oleh dua hal. Pertama, karena apa? Ingin mendapatkan kesenangan. Betul? Saudara, sorry ini bahasa mendapatkan kesenangan ini kayaknya nggak rohani banget gitu. Tapi kita boleh nggak bersenang-senang? Boleh dong. Aduh gini, siapa di sini yang minta pijat sama istri? Kalau lagi nggak enak badan, minta pijat. Nggak usah dilirik-lirik istrinya, nanti nggak enak ya. Anda minta pijat, kenapa? Karena enak waktu dipijat sama istri, betul? Anda ingin mendapatkan kesenangan, Anda minta. Tapi orang juga melakukan sesuatu karena apa? Menghindari penderitaan. Saya nggak enak nih kalau sama Brian, saya cubit dia. Saya cubit sekali, 2 kali, 3 kali nggak mau deket saya lagi kan pasti. Kenapa? Sakit. Kalau saudara ketemu di satu komunitas, lalu saudara di sana saudara dibully terus, dihakimi terus, nggak dipukul, tapi kata-kata tajam, saudara pasti akan menghindar dari situ. Kenapa? Karena manusia ingin menghindari penderitaan. Kalau saya datang ke Terry, itu Ferdian ya? Hah? Loh Ferdian ada lagi berarti? Oh 4 ya? 5 ya? Oh iya. Oh ini Brian yang kecil, ya kebalik-balik ya. Kalau Renaldi saya colok matanya, Renaldi ngapain? Nahan. Kenapa? Ingin menghindari penderitaan. Saudara, paham dulu di sini saudara? Jadi ketika ada sesuatu objek itu mendatangkan kesenangan, kita mendekat. Katakan mendekat. Ketika bak panggang berikut dengan sambelnya dan nasi yang lagi hangat, itu kesenangan. Oke? Apa yang terjadi? Anda akan mendekat untuk makan di situ. Tapi tahu nih kolesterol tinggi, nggak boleh makan itu. Maka ketika makan itu Anda tahu itu akan mendatangkan penderitaan. Apa yang terjadi? Kita menjauh. Saudara paham maksudnya? Baknya sama, tapi ada yang mendorong untuk mendekat, tapi ada yang membuat itu untuk menjauh. Tergantung Anda memaknai bak itu, apakah bak itu akan mendatangkan kesenangan atau bak itu akan membawa penderitaan. Sampai di sini dulu saudara. Paham maksudnya? Itu adanya di imajinasi. Ketika saudara memikirkan itu sesuatu hal yang menyenangkan atau bermanfaat, saudara akan lakukan itu. Ketika saudara tahu itu akan mendatangkan petaka, tidak ada manfaat, saudara akan bertindak juga, tapi tindakannya bukan mendekat, tapi menjauh. Saudara, kenapa banyak orang yang sudah ngaku Kristen tapi minggu gak ke gereja? Tergantung dia melihat datang ke gereja itu mendatangkan kesenangan atau sebuah penderitaan. Nah, saya ngomongnya to the point aja. Kalau yang dia bayangkan ke gereja bosan, nggak ngapa-ngapain, apa yang terjadi? Nggak datang.
Tapi kalau dia ke gereja, dia ngelihat bahwa di situ dia merasakan hadirat Tuhan, di situ dia hidupnya dikuatkan, dan itu yang diimajinasikan, apa yang terjadi? Dia pasti datang. Nah saudara, imajinasi itu anugerah Tuhan. Saudara, kita diminta untuk memakai karena kecenderungan manusia mendapatkan kesenangan atau menghindari penderitaan. Dan satu, manusia itu imajinasinya liar. Kok bolak-balik? Yang seharusnya ibadah kita tahu itu mendatangkan kebaikan, jadi dimaknai menjadi mendatangkan penderitaan. Bosannya lah, capeknya lah, apanya lah, mundur. Nah saya kasih contoh ya. Itu yang terjadi di 12 pengintai. Nah, saya kasih contoh nih, supaya nggak bosan, coba lihat. Anda lihat, saya akan tunjukkan sebuah gambar. Saudara lihat gambar ini, langsung ini gambar apa? Tapi bersuara, biar fair, betul? Dan jangan takut kalau salah, nggak ada salah, semua benar. Ya kan? Ini biasakan kita terbuka, ya. Ini gambar apa? Ayo, gambar apa? Cepat-cepat ngomong, suara. Gambar wajah orang tua ya? Betul? Betul ya? Yang benar, coba lihat lagi. Nah kalau saudara lihat keseluruhan, maka ini hidung ya. Ini mulut, ini jenggot gitu. Ini rambut, ini botak. Ini tangan ya, ini bahu. Tapi kalau saudara lihat lagi, ternyata ini adalah pintu gerbang ya. Betul? Ini cowok, ini cewek, ini apa? Anjing lagi bobo. Saudara, satu gambar kita bisa lihat dua makna. Betul ya? Ini baru dua, terserah Anda. Kalau misalnya Anda pakai imajinasi terlalu kuat, mungkin ada makna yang ketiga dan keempat, saya nggak tahu. Ya kita bikin dua aja dulu ya. Ini ilusi mata. Nah saudara, satu peristiwa itu bisa menggambarkan penderitaan atau kesenangan. Saya udah kasih contoh tadi. Betul? Beribadah. Nah saya kasih contoh satu lagi. Siapa yang olahraga? Rutin setiap minggu. Tapi siapa yang tahu bahwa olahraga itu banyak mendatangkan manfaat? Semua tahu. Nah ceritanya gini. Kenapa orang nggak berolahraga? Karena di imajinasinya olahraga konotasinya adalah bangun lebih pagi, badan lebih capek. Apa yang terjadi? Tahu sih ada manfaat. Tapi karena imajinasinya yang negatif itu membuat dia menjauhi dan tidak lakukan. Tapi kalau orang yang dia imajinasikan adalah, wah badan gua six pack, langsing. Ini saya tuh mulai berasa Pak Bagus. Jadi 2 tahun ini saya turun 15 kilo kan. Ini naik 5 kilo lagi. Jadi ini warning. Jadi saya mencoba mengimajinasikan badan saya. Kalau di depan cermin kok kayaknya beda gitu ya. Nah, jadi konon katanya begini, ketika gambarnya, imajinasinya itu benar, itu mendorong. Jadi apa yang saya mesti lakukan kalau saya pengen berolahraga? Saya buang gambaran yang mendatangkan penderitaan tadi, saya ganti gambarnya dengan gambar yang, nah karena ini kalau nggak dilatih, dia ngacak, kecenderungan manusia menganggap semua itu adalah menghindari penderitaan. Padahal kita tahu sesuatu yang bernilai harus bayar harga. Betul? Nah kita kebanyakan melihat imajinasinya harganya itu tadi terlalu mahal. Sehingga apa? Itu pengorbanan, kita menghindar. Kita lupa bahwa itu ada manfaat yang kita bisa dapat. Nah itu yang mestinya diimajinasikan dalam pikiran kita. Itu yang terusnya terdengung-dengung terus di dalam pikiran kita. Ketika itu kita imajinasikan seperti itu, kita akan terdorong untuk mendekat dan melakukan. Saudara, sampai di sini paham maksud saya? Ketika melihat tanah Kanaan, imajinasi mereka kedorong ke apa? Karena kecenderungan menghindari penderitaan, nggak mau beresiko nanti kalau maju berperang disikat sama raksasa, yang bayangannya imajinasinya pasti kalah terus, pasti susah, pasti capek, pasti resiko. Nah, Kaleb sama Yosua, imajinasinya adalah apa? Oh enggak, Tuhan bersama kita, kita bisa rebut. Ketika kita rebut, kita berkuasa, kita memenuhi panggilan hidup kita. Itu sesuatu kenikmatan, suatu kesenangan yang mendorong dia. Dan itu dibayangkan terus. Makanya kenapa firman Tuhan bilang renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu lewat imajinasi.
Keterangan dokter kamu sakit, tapi firman Tuhan bilang apa? Oleh bilu-bilunya kita jadi sembuh. Bayangkan ketika kita sembuh nanti gimana? Loh, Pak, imajinasi berarti memungkiri kenyataan enggak? Kenyataannya sakit, yes, oke. Tapi Tuhan siapkan kesembuhan dan imajinasikan itu. Karena apa? Berdasarkan firman Tuhan. Tapi ingat ya saudara, bukan maunya kita. Harus dapat dari Tuhan dan itulah yang terus kita doakan dan imajinasikan. Sampai di sini saudara. Yang nanti katakan amin? Baik. Boleh main lagi? Sebentar saudara. Nah, tapi kalau ini, kalau ini saya minta saudara cepat ngomongnya. Apa yang muncul di benak kalau dengar kata, pertama, siap ya? Kentucky, apa yang muncul? Ayam. Rata-rata ngomong ayam ya? Oke. Apa yang muncul kalau dengar kata gudang garam? Rokok. Apa yang muncul kalau dengar kata kijang? Mobil. Apa yang muncul kalau dengar kata padang? Ini di Dan Mogot kita bersyukur Sinar Minang berdiri ya. Jadi itu meningkatkan pangsa pasar masakan Padang di daerah Dan Mogot dan sekitarnya termasuk Jelambar ya. Jadi saya lihat banyak yang makan di sana gitu ya. Nah, saudara, saya tadi ngelatih refleks saudara. Ini yang disebut asosiasi, koneksi, hubungan. Karena setiap hari lihat Kentucky itu ayam goreng, ketika Kentucky muncul langsung ngapain? Ayam. Padahal Kentucky adalah kota di Amerika. Nggak kebayang tuh kotanya. Kalau gudang garam pasti rokok, karena iklan di TV gudang garam, pria sejati dan lain sebagainya, betul? Jadi gudang garam itu rokok, padahal gudang garam gudang nyimpen garam. Nggak kebayang tuh gudang nyimpen garam, ada karung-karung garam, oh jauh banget. Yang ada kotak-kotak rokok. Kalau kita lihat kijang, maka yang muncul mobil, karena nama kijang dipertahankan sampai sekarang. Innova itu masih ada tulisan kijangnya kalau nggak salah. Ya, kijang itu kerjasama Indonesia-Jepang katanya. Ya, tahun awal 80-an. Ya, maka disebut kijang. Gambarnya kijang pula. Kijang itu binatang, padang itu kota. Tapi karena makanannya enak, rendang, ya kan? Padang rendang, gulai dan lain sebagainya. Saudara, nih, ini yang saya bilang. Secara nggak sadar, ketika kita membangun suatu pengertian, ya, ketika kita membangun suatu pengertian, bisa dimajuin nggak ke slide gambar selanjutnya? Ke gambar, langsung dipindahkan ke gambar selanjutnya bisa, Tef? Nah, coba lihat ini. Bisa nggak ya? Saudara, ini saya nggak ketemu gambar lain. Saudara, ini Anda tahu ini di aliran dataran tinggi. Ketika dia turun air, ini seperti air terjunnya, tetapi Anda bayangkan ini sebelumnya bukan air terjun gitu, tapi aliran air. Saudara, ini kan gede nih aliran airnya, betul? Tadinya itu nggak ada gede begini. Kenapa dia nggak ngalir ke sini? Kenapa dia nggak ngalir ke sini? Nah, karena ketika dia turun, dia ngalir satu. Awalnya mungkin saja cuma sebaris gitu, betul? Tapi karena turun air ke situ lagi, terus erosi kan? Akhirnya apa? Jadi cowakan. Akhirnya ketika turun air pasti ke situ, alirannya. Saudara, pikiran kita ketika kita konotasikan sesuatu kepada sesuatu objek kepada itu, apa yang terjadi? Tek, itu pasti ke sini. Tek, pasti ke sini. Olahraga pasti capek. Kalau mau lakukan ini, lihat sesuatu objek, masalah pasti nggak enak. Terkonek, kita lupa. Nah, teori otaknya gini saudara, ketika kita belajar berhitung misalnya, itu tuh awalnya nggak ada sambungan neuron antar sel otak itu, tapi ketika kita belajar 3 kali 4 sama dengan 12 gitu. Lalu kita belajar 3 kali 8, 24. Itu dia dipakai terus, sambungannya jadi tebal, persis seperti aliran air ini. Nah, balik ke tadi. Saudara, saya tadi itu ngetes saudara tadi itu, ini Kentucky, gudang garam apa segala macam itu saya tuh ngetes.
Saudara, ini untuk hal-hal yang sudah terbiasa sehari-hari. Nah, kalau misalnya saudara, apa yang muncul di benak Anda ketika Anda dengar kata pelayanan? Wah, sesuatu yang sakral, Pak. Mulia, Pak, pelayanan. Oke, tapi kenapa lu nggak pelayanan? Karena pelayanan konotasinya apa? Itu untuk orang-orang suci. Betul? Pelayanan bagi yang sudah pengalaman, apalagi dulu pelayanan itu artinya apa? Lu mesti keluar duit gitu. Lu mesti korbanin waktu, lu mesti capek. Apa yang terjadi? Orang menghindar dari pelayanan. Kenapa? Imajinasi yang salah. Saudara, pelayanan itu adalah bukan sesuatu yang kita mau atau tidak mau. Pelayanan perintah. Karena Tuhan bilang apa? Kita harus menjadi saksi, menyampaikan kabar baik. Kalau kita mandang sebuah pelayanan dengan konotasi itu adalah anugerah dari Tuhan, bagaimana kita meresponnya? Mestinya kita mendekat dan melakukan itu dengan penuh ucapan syukur. Lagi saudara ya. Ya, next. Kalau dengar kata teguran, apa? Wah, teguran itu, tahu teorinya. Teguran itu menajamkan kita, Pak. Iya, tapi waktu ditegur apa? Hilang. Kenapa? Karena teguran itu nggak enak, konotasinya nggak enak. Teguran itu menjatuhkan harga diri. Itu sambungan-sambungan yang salah. Padahal firman Tuhan bilang, barang siapa kukasih dia kutegur dan kuhajar. Teguran sesuatu yang sehat buat kita. Kalau kita sudah nggak pernah ditegur lagi, ada yang salah. Jadi kalau Pak Bagus sudah nggak telepon saya lama, saya telepon Pak Bagus. Pak, apalagi Pak tegurannya gitu ya. Bercanda gitu, karena kita perlu masukkan. Gitu. Kerja lembur, capek pasti. Banyak nolak, apalagi generasi yang wah kalau bisa sih, it's a balanced life. Dulu kita lembur, itu salah satu jalan, misalnya lembur itu gini, lembur ada satu jalan untuk promosi. Karena yang dilihat dulu kerja kerasnya, kok yang kongnya, betul. Apa yang Anda dengar dari memberi? Memberi itu apa? Habis duit. Kalau konotasi memberi uang ya, itu habis duit, Anda pasti nggak mau memberi. Nah, Anda tahu sambungan-sambungan kita, imajinasi kita terhadap unsur-unsur objek yang terjadi dalam hidup kita, kayaknya mesti kita atur ulang alurnya. Karena kalau enggak apa, kita takutnya kita lewatin kesempatan. Kita takutnya alur kita itu tuh salah. Dan kita biarkan kebangun. Nah, kabar baiknya saudara, alur ini bisa kita bangun, kita bisa bikin alur baru. Kenapa? Karena ada firman-Nya. Nah ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang ini. Saudara sampai ini paham ya? Imajinasi mempengaruhi suasana hati kita untuk kita ngerespon. Sesuatu hal ketika kita imajinasi kita salah, kita merespon salah. Dan ada saat dimana Tuhan sudah siapkan sesuatu di depan kita, kita hindari padahal itu seharusnya. Dimana kita responi. Kita melewatkan kesempatan itu. Nah, jadi gimana? Mari kita baca firman Tuhan. Saudara, kita baca sama-sama. Ini perlu dibaca karena ini pesannya. 2 Korintus 10 ayat 3-5. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, ini sama-sama lebih keras. Kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, Anda lihat di sini terjemahan Indonesia, kami mematahkan setiap siasat orang. Kita pikir kita mematahkan siasat orang lain. Jadi contoh gini, saya ngomong gini, kami mematahkan siasat orang. Maksudnya apa? Siasat Terry kepada saya. Bukan itu maksudnya. Orang di situ siapa? Kita. Kami mematahkan siasat. Jadi Cakra nih ngomong, gue mematahkan siasatnya Cakra. Gitu mestinya bacanya ini. Anda paham? Jadi siasat siapa? Nah, orang banyak dengar kata siasat, apa dengar siasat? Licik kan? Rencana jahat kan? Anda buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siasat itu artinya apa? Menyelidiki.
menanyakan berkali-kali. Jadi siasat itu bukan negatif. Siasat itu adalah kami mematahkan setiap siasat penyelidikan. Yang gimana? Yang dibangun oleh kesombongan. Jadi saya mematahkan siasat apa? Wah, Cakra itu hebat loh. Wih, itu gua patahin. Gitu maksudnya. Kami mematahkan siasat orang karena bahasa Inggrisnya siasat di sini nih. Bahasa Inggrisnya itu nggak ada pihak lain, nggak. Casting down imagination. Siasat yang dimaksud itu saya mematahkan imajinasi yang nggak perlu. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Yang maunya cuma dapatkan kesenangan. Menghindari penderitaan, tapi lupa makna sesungguhnya. Nah, balik. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ingat, dalam bagian pikiran yang paling kuat adalah imajinasi. Kita mesti tawan imajinasi kita, taklukkan kepada Kristus. Ingat, imajinasi liar. Kalau nggak diatur, dia bisa kemana-mana. Imajinasi harus selaras dengan firman Tuhan. Nah, saya coba, terima kasih Pak Bagus mengingatkan. Bagaimana sih imajinasi yang dari Tuhan? Katakan bersama saya, selaras dengan firman-Nya. 1, 2, 3. Imajinasi yang tidak selaras. Contoh, sudah menikah, lihat wanita lain, kayaknya menarik. Ini pujaan hatiku zaman dulu, betul ya? Kayaknya itu, tapi nggak selaras sama firman Tuhan. Udah, patahkan hayalan itu, patahkan imajinasi itu. Pacaran, tapi jangan lihat kalau udah pacaran belum? Belum, oh, ya. Pacaran, ada kesempatan untuk di luar batas. Imajinasi udah kemana-mana, oke? Tapi selaras gak sama firman Tuhan? Enggak, tundukkan di bawah pikiran Kristus. Ada kesempatan bisnis, ada peluang, tapi caranya nggak benar. Imajinasi udah kemana-mana, cuannya sekian, nggak benar, patahkan. Ya. Yang kedua, imajinasi harus diinspirasi oleh Roh Kudus. Nah, tadi kan saya bilang tuh konsepnya kan ada suara hati. Orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, suara hatinya suara Roh Kudus. Bagaimana kita bisa tahu suara Roh Kudus? Ketika baca firman Tuhan. Apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita, itu yang akan keluar. Kalau yang dimasukkan berita-berita di YouTube yang menakutkan, maka itu ketakutan yang akan keluar. Tapi kalau yang masuk adalah kebenaran firman Tuhan itu yang akan mengubahkan. Imajinasi dari Tuhan membangun dan tidak merusak. Imajinasi dari Tuhan adalah sarana untuk memenuhi panggilan hidup. Jadi Anda mesti mengimajinasikan sesuatu. Anda lihat, imajinasi ini menjauhkan Anda dari panggilan Anda. Imajinasi Anda menjauhkan dari panggilan pelayanan Anda. Imajinasi Anda membuat Anda untuk tidak taat sama pemimpin di perusahaan atau pemimpin rohani Anda. Patahkan imajinasi itu. Imajinasi yang dari Tuhan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Anda boleh tambahkan lagi yang lain. Dan mungkin nanti dari Pak Bagus bisa menjelaskan lebih detail terkait ini. Tetapi imajinasi harus ditundukkan di dalam Kristus. Baik, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan sempurna. Saudara, berubahlah oleh pembaharuan budimu, metanoia bahasa aslinya. Berubah pola pikir, sudut pandang, dan unsur di dalamnya adalah imajinasi. Imajinasi Anda ubah. Ketika lihat sesuatu, imajinasi yang negatif, coba lihat apa yang Tuhan mau. Dan yang benar itulah yang mesti Anda bayangkan. Jangan menyerah dengan yang muncul sesaat-sesaat yang mengacaukan Anda. Nah, ayat terakhir. 1, 2, 3. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semua. Artinya apa? Kuasai imajinasi, karena imajinasi ada dalam pikiran. Pikirkan yang baik, yang mulia, yang disebut kebajikan, itu semua firman Tuhan. Pikirkan itu. Ketika ada sesuatu masalah, ketika ada sesuatu kesempatan, baik masalah, stimulus, apapun stimulusnya, masalah, kesempatan, dan lain sebagainya, imajinasikan yang selaras dengan Tuhan. Tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Kalau muncul negatif, kita tahu ini bukan dari Tuhan, tundukkan, minta sama Tuhan untuk utuh. Lalu kemudian coba imajinasikan yang sesuai. Ini saya coba bikin statement terakhir, saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Imajinasi harus dilatih agar dapat secara konsisten selaras dengan firman. Saya berani menulis ini karena ada salah satu hamba Tuhan yang bilang, orang Kristen punya imajinasi, tapi on off. Kapan lagi benar-benar, kapan lagi enggak. Terbukti ketika ada masalah, imajinasinya langsung negatif, enggak konsisten. Nah, saya bisa ngomong ini karena saya lagi belajar juga untuk melatih ini. Dan saya berani men-sharingkan karena saya mengalami manfaatnya banyak sekali. Ya, tantangan di pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan sebagainya. Jadi ketika ada mulai imajinasi negatif, saya tanya, oh ini enggak, imajinasikan yang baik. Termasuk dalam hubungan suami istri, ya, dengan istri. Dulu kalau ada sesuatu, istri saya diam gitu di rumah, imajinasinya negatif langsung. Ini ada apa nih? Langsung. Nah sekarang enggak, saya coba imajinasikan positif. Sehingga respon saya terhadap istri pun juga tidak salah gitu. Dan tapi saya sampaikan kepada istri supaya istri juga mengerti kondisi. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, biar apa yang kami pelajari ini, yang kami sharingkan, yang kami belajar dari firman-Mu bisa membuat kami menjadi pribadi yang tidak sekedar mengetahui, tetapi mau menerapkannya dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau akan memberikan pengajaran melalui Roh Kudus-Mu di dalam setiap kami. Biar apa yang kami pelajari siang hari ini menjadi sesuatu benih yang membawa kepada pertumbuhan kami. Karena bahwasanya Tuhan sudah menggunakan imajinasi kami, menganugerahi kami dengan imajinasi, dan kami harus bertanggung jawab dengan imajinasi itu. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu tuntunan Tuhan. Kami perlu senantiasa dibentuk oleh Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan belajar jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.